Itu dulu poinnya. Al-Quran sangat tidak menyukai sesuatu hal yang dikaji tapi tidak dipahami. Ya. Jadi Allah menginginkan kita kalau belajar sampai ke level pemahaman. Jangan sebatas informasi kemudian hilang. Nah, itu ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kata Allah, orang beriman itu kalau belajar bukan sekedar dia datang, mendengar, dapat info, pulang, tidak. Tapi dia akan berusaha memahami apa yang ia pelajari. Itu dasarnya. Kalau bisa seperti itu, maka statusnya akan naik seperti mujahid fisabilillah. Kalau dia wafat, itu surga. Langsung surga. Statusnya syuhada. Syuhada statusnya. Makanya ayat itu turun untuk menyamakan orang yang belajar di majlis ilmu dengan orang yang berangkat ke medan perang untuk berjuang. Statusnya sama. Turun ayat itu. Kata Allah, jangan semua pergi. Nanti siapa yang mempelajari Islam? Mendakwahkan di keluarga. Statusnya. Nah, karena itu, tapi hati-hati. Orang ini adalah orang yang memang fokus untuk memahami, bukan sekedar belajar. Karena itu saya sarankan, kalau ada mohon izin, ya, ada anak, ada cucu belajar dimanapun, even itu yang dipelajari di sekolah umum, jangan biarkan sekedar hanya mendapat informasi. Duduk paling depan, pahami. ITB, sekolah, silakan. IPB, silakan. UI, silakan. Sekolah dasar silakan, tapi jangan biarkan dia pulang tanpa paham apa yang dia pelajari. Terkhusus urusan agama. Karena urusan agama itu aktualisasinya. Jadi kalau salah belajar, amalnya pasti keliru. Maaf ya, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi ini sindiran dari Allah langsung, halus tapi tajam. Halus tapi tajam. Dalam bahasa Al-Quran, ada isyarat di Quran surah 29, ayat ke-45, bahkan ada orang sholat pun tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan jujur tanyakan pada diri kita, dari sekian ribu kali ruku dan sujud sampai saat ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan sujud tidak mengerti, ruku tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang dilakukan? Anda mau kerja sampai ikut training, Anda mau tampil kemudian ada kamera dan macam-macam sampai ikut tuntunan, dipahami dialog macam-macamnya. Kenapa dengan Allah yang real tidak kemudian kita serius untuk mendalaminya? Maka itu kita bawa spiritnya ke sini. Kita pahami dulu apa itu iman. Saya tulis pakai bahasa Arabnya supaya mudah kita untuk memahaminya. Iman itu begini. Tulisannya iman, yakin tanpa ragu. Saya ulang ya. Yakin tanpa ragu. Jadi kalau berislam itu dasarnya iman. Artinya mesti yakin, jangan ragu. Kalau Allah katakan menurut Allah misalnya lakukan saja. Kalaupun belum paham, ikuti dulu. Nanti belakangan akan turun. Kenapa warisan 2:1, Ustaz? Tidak 1:1. Yakin dulu, ikuti. Nanti kamu akan paham belakangan kenapa harus 2:1. Oh, ternyata begini. Kalau belum mengerti, kerjakan dulu. Nanti belakangan kita akan paham. Oh, maksudnya seperti ini. Yakin. Beragama tuh nggak bisa kalau nggak yakin. Kalau dasar kita hanya sebatas pengetahuan, mohon maaf, maka kekuatan keyakinan kita akan berkurang. Ini spidol, kelihatan. Kenapa? Karena saya lihat, saya katakan spidol, itu ilmu namanya. Tapi kalau nggak nampak kita yakin, ini spidol, nggak nampak kita yakin, itu iman namanya. Allah tak nampak dalam batasan mata kita sekarang, tapi kita yakin ada, saya yakin-yakinnya, itu iman namanya. Karena itu kalimat iman pertama ketika disebutkan dalam Al-Quran, pada sesuatu yang tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangan kita. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, sekarang perhatikan. Ada rumus di kaidah bahasa Arab, di gramatikalnya. Rumusnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jika satu huruf atau kalimat bertambah dalam kalimat bahasa Arab, itu pasti akan punya korelasi makna dengan sebelumnya atau perluasan makna dari yang sebelumnya. Jadi kata-kata derivasi itu hybrid selalu turunan punya korelasi dengan kata akarnya. Nah, kata iman ini akar katanya al-amnu namanya. Sebelum jadi kata iman, al-amnu, amina ya'manu amnan, al-amnu. Artinya dalam bahasa Indonesia aman, tentram, tenang. Ya, ditambah jadi hamzah di depannya di amana yu'minu, punya iman. Ketika menjadi kata iman, maka kata iman pun selalu punya korelasi dengan kata sebelumnya yaitu aman. Artinya, orang yang yakin dengan Allah seyakin-yakinnya,
maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya, aman dari kegelisahan dunia, dan aman dari ancaman Allah di akhirat. Itu poinnya. Maka turunlah Quran surah ke-6 ayat 82 untuk menerangkan korelasi ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Ya, wahum muhtadun. Semua orang-orang yang punya iman itu menggunakan alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 68 kali. Dan selalu disebut dengan kata ya di depannya dengan ayyuha. Ya, nida, panggilan. Mencakup 3 aspek utama. Dekat, menengah, jauh. Oke. Jadi kalau di Arab mau panggil dekat dengan saya, ya Ahmad, ya Ali, ya Husain. Dekat, menengah, jauh pakai ya itu bisa. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, fungsinya taukid sebagai penguat. Sesuatu yang serius. Alhamdulillah. Haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei semua pemilik iman, apakah kalian merasa dekat denganku, imannya kuat? Ya. Ataukah kalian merasa imannya standar saja, biasa-biasa? Ataukah merasa sedang jauh dariku, tapi masih punya iman? Apa ukurannya? Nanti ukurannya di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang punya iman itu standar utamanya kalau disebutkan nama Allah minimal masih ada getaran dalam hatinya. Makanya setiap hari itu 5 kali dalam sehari disebutkan nama Allah untuk menguji iman kita masih ada nggak? Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Disebut nama Allah kan? Ada getaran dalam jiwa. Kalau masih ada, berarti imannya masih ada. Ya, walaupun nanti responnya beda-beda. Nanti ada yang sebelum diseru sudah datang. Ada. Ya, adzan subuh misalnya jam 4.40 besok. Ada yang jam 3 sudah dia bangun. Itu menunjukkan imannya kuat, dekat dengan Allah. Saking dekatnya belum dipanggil datang. Masya Allah. Ada orang-orang dekat, Profesor Din, Pak Kiai, belum dimulai udah ada di sini. Ya, dekat. Ya, bahkan ngatur, nyari macam-macam, nyiapkan dan seterusnya. Ada yang standar, iman standar, begitu dipanggil datang. Adzan subuh 4.40, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu dipanggil datang. Siap sholat. Itu iman Anda standar. Jam kantor jam 7, datang jam 7, standar kan? Ya kan? Ya, subuh misalnya 4.46, datang 4.46, adzan Anda siap-siap sholat standar. Oke? Okay? Ada yang dipanggil 4.46, datang jam 6.44. Ya. Itu pun masih menyesali kenapa Griezmann pindah ke Barcelona misalnya kan, bangunnya. Jadi nggak ada terbayang subuh, tapi masih ada getaran di jiwanya. Dan yang paling unik di nomor hadis 857, idza udzina fa fara syaitanu alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan setan pergi dan terbirit-birit pergi. Makanya pemilik iman itu sejelek-jeleknya pun sepanjang masih ada iman, ketika adzan berkumandang dia berkata, sudah adzan. Pernah ada perasaan gitu? Sudah adzan, itu masih ada iman. Walaupun agak yang aneh kata Nabi, fa'idza tuwiba ada, begitu selesai adzan, setan balik lagi. Dia berkata lagi, tenang, baru adzan, belum komat ya. Tapi masih ada. Tapi apa kata Allah? Saya tidak peduli kata Allah. Mau engkau pun dekat denganku, mau menengah dariku, mau jauh dariku, saya tekankan dengan serius ya. Serius. Saya ingatkan ya, sepanjang masih punya iman, saya akan berikan amalan-amalan kata Allah yang dengan itu akan membuat Anda tenang di dunia, aman, tentram, sampai berpulang kepada Allah dalam keadaan bahagia. Tidak cukup dengan amin, kita turunkan dulu amalannya. Ya. Nah itu ya. Nah, jadi maksud saya, kalau di Quran itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti bahagia. Karena di situ kita diajak untuk tenang gitu. Kita diajak bahagia. Ya, kita diajak untuk nyaman. Dan kalimatnya pakai alladzina. 1080 kali disebutkan oleh Al-Quran. Alladzina. Isun mausulun yadullu 'alal amiyah. Ini kata konjungsi yang bisa menyentuh objek dan subjek sekaligus tanpa batas. Di besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Nah, semua yang penting punya iman. Allah seru semua tanpa batasan. Dia Allah nggak bedakan. Ayo kalian mau si fulan punya status atau tidak. Sepanjang kalian mau mendekat kata Allah, saya berikan satu amalan yang dengan itu hatinya pasti tentram, tenang, dan aman dunia sampai akhirat. Bahkan nanti di Quran surah 19 ayat ke-15. Paling kiri pertengahan, ada orang yang di 3 level kehidupan dibuat tenang hidupnya. 3 level.
Saya hapus dulu yang ini ya. Boleh ya? Alhamdulillah. Ya, tinggal boleh saja. Biasanya pengalaman pertama begitu, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri deh. Masya Allah. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Khair. Oke, oke. Fokus sebentar. Baik. Quran surah ke-19 ayat 15. Di ada orang-orang yang di semua level kehidupan, di dunia kan selesai pindahkan ke alam kubur, pindah lagi sampai kiamat, pindah menghadap kepada Allah. Itu dijamin oleh Allah selamat, tenang, nyaman, damai. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Di saat hidupnya dia salam, tenang, tentram. Salam itu kan tenang, damai, tentram, nyaman. Wa yawma yamut akan wafat, mudhari, ya, akan sedang nanti. Di saat akan wafatnya pun tenang. Saking tenangnya enak gitu. Bahkan panggilannya panggilan tenang, jiwa yang tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Tuh, panggilannya tenang. Saking tenangnya dia tuh tenang aja pulang. Kayak enggak terjadi apa-apa gitu. Tiba-tiba pindah aja. Ya. Nanti kita rasakan di akhir. Akan rasakan karena setiap orang dengan karakternya seperti itu cara wafatnya. Kalau bermaksiat nanti akan ditampakkan maksiatnya gaya hidupnya. Jadi sulit walaupun dia baca ini baca itu tapi dia sering bermaksiat, itu yang terbayang di benaknya. Jadi kalau Anda mengerjakan Allah kemudian sampaikan nanti kita bahas, maka nanti kita akan lihat ada keindahan tersendiri dan setelah itu tiba-tiba turun masuk alam kubur, nikmat semua kumpul. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 7171. Kata Allah, saking nikmatnya orang di alam kubur, wa yastabshiruna alladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dia mampu, artinya dia nggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan datang pada keluarganya yang sedang menangis, bersedih, ya. Dia katakan, "Kamu gak usah nangis, gak usah sedih. Kalau bisa kamu kesini aja, di sini lebih enak daripada yang sedang kamu lakukan. Jangan tangis, cepat nyusul sini. Lakukan amalan yang pernah aku kerjakan, kamu akan bergabung denganku." Itu ada ayat. Sampai dia pulang menatap Allah, sampai nanti yang paling tinggi dia bertempat dengan semua nabi, semua orang soleh, semua orang jujur, dan semua para syuhada. Nanti ada di Quran surah keempat ayat 69. Sekarang kalau kita semua ketenangan ini, dan sebelum kita bahas, sekarang tanyakan dulu. Sekarang kita merasa punya iman, status kita beriman, mukmin. Pertanyaan saya, apakah ketenangan yang dijaminkan itu sudah didapatkan? Jangan-jangan dapat masalah sedikit gelisah, bikin status, ya, yang macet misalnya kan dibuncit, ya antum bikin status, macet ya, nggak nyangka, ih, kenapa nggak dipakai baca Al-Quran, ya, macet gak macet ya seperti itu situasinya, baca Quran, zikir pada Allah dan seterusnya, enak, ya coba suasana itu dapat nggak gitu, jangan kan masalah kecil yang orang cuma senyum, Anda nggak selesai-selesai. Apa persoalan dia? Ya, maka yuk kita lihat amalan-amalannya. Ini banyak ya, banyak. Satu, yuk iman pertama kita keluarkan. Begini, teman-teman, saya mohon izin kalau saya panggil teman-teman barangkali untuk memudahkan. Bapak Ibu sekalian, rumusnya tadi Nabi sampaikan di hadis tadi yang saya sebutkan di awal. Seingat ya? Nomor hadis 8493 di riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, badiru fitanan ka qat'il lailil muzlim. Kalau situasi semakin nggak jelas, sampai kita tuh sering gelisah, di rumah gelisah, di kantor gelisah, di luar gelisah, nggak enak situasinya, maka cara mengatasinya yang pertama, walaupun solusi belum tiba, cepat banyak kerjakan amal soleh. Ya, itu untuk bikin tenang. Di fungsi amal soleh yang pertama itu, walaupun belum mendatangkan solusi seketika, tapi dia bisa melahirkan ketenangan. Karena itu, seringkali kalimat iman dalam Al-Quran itu disandingkan dengan amal soleh. Oke, kita lihat ya. Quran surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Wa coba lihat. Iman amal soleh. Iman amal soleh. Iman amal soleh. Lalu itu. Kenapa disandingkan itu? Salah satunya, rumus dari nabinya, walaupun masalah kita belum mendapatkan solusi, tapi ketenangan itu akan diraih. Sekarang kalau kita bertanya, Ustadz, apa amal soleh yang harus saya lakukan supaya saya tenang? Minimal saya tenang sampai saya kembali kepada Allah masuk surga. Kunci surga kan itu, iman juga dengan amal soleh. Silakan lihat kalimat surga pertama yang disebutkan di Quran, itu Quran surah kedua ayat 25. Paling kiri sebelah atas dan sebelah atas mushaf. Quran surah 2 ayat 2. Ini kalimat surga pertama. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
Berikan kabar gembira orang yang beriman, yang dia memperbanyak amal soleh, sibuk beramal soleh. Yang punya masalah, amal soleh, beramal soleh. Walaupun masalah belum tuntas. Kata Allah, berikan kabar gembira pada orang itu. Ini orang belum wafat. Saya akan jamin surga untuknya. Mungkin masalah itu Allah turunkan. Bukan ingin kemudian memberikan beban dalam hidup Anda. Tapi Allah ingin mengabulkan Anda yang pengen ke surga itu. Bukankah surga bersanding dengan ujian? Ya Allah, kok berat ya Allah. Kan kamu pengen surga. Kalau hadiahnya power bank, saya kasih kecil. Kamu kan pengen surga. Saya kasih begini. Ya Allah, why me? Ya Allah, why not? Ya, kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Gitu kan? Dan ingat ya, ujian itu ketika diberikan, rumusnya sederhana. La yukallifullahu nafsan illa. Allah nggak mungkin berikan beban ujian pada seseorang kalau dia nggak sanggup. Pasti bisa. Jadi kalau Anda punya persoalan, kenapa Anda saya tidak? Karena Anda mampu, ada hidayah tidak. Makanya Anda yang dititipkan. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda tidak percaya? Ya. Tapi ada stepnya, ada tahapannya. Ada solusinya. Ketika sulit, inna ma'al usri yusra. Belum ada solusi, minimal kerjakan amal soleh. Minimal hati tenang. Daripada berkeluh kesah. Ada, tenang. Nah, ini dia. Ahli surga yang dia nampak di bumi. Jadi ada orang penghuni surga yang jalan-jalan di bumi. Dia belum meninggal. Siapa mereka? Orang yang menyibukkan dengan amal soleh. Bahkan orang ini langsung oleh Allah diberikan apresiasi. Begitu masuk surga, dia pernah teringat hal di bumi yang belum pernah dia dapatkan. Ingat seketika diberikan mirip. Wa utubihi mutasyabihan. Saya pengen ke rumah Bang Din, saya pengen ngaji. Begitu lewat, ada durian tercium, enak tuh. Mau dibeli nggak sempat. Begitu keluar, udah habis. Kepikir meninggal. Ya, meninggal. Masuk surga yang teringat durian. Masuk, ya Allah, durian Bang Din sering muncul. Benar, itu surah 2 ayat 25. Saya tidak bercanda. Wa utubihi mutasyabihan, diberikan persis sama dengan apa yang dia pikirkan. Ini adalah ya, amal soleh itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kalau bukan dunia, akhirat udah capai. Dunia kan selesai. Masalah banyak, meninggal selesai. Ya kan? Coba lihat. Kumpul-kumpul semua meninggal ya selesai. Ngapain? Saya kadang bingung lihat orang. Kenapa orang tuh ada yang curang, ada yang gini, ada yang gitu. Ada yang korupsi, ada yang ngapain, tuh meninggal juga. Dua orang berebut mobil, dua-duanya mau meninggal, mobilnya nggak dibawa. Kan aneh tuh. Sekarang suka senyum-senyum sendiri tuh lihat orang. Ngapain rebutan ini? Meninggal juga. Ngapain mencuri, wafat juga. Kalau bisa yang halal, kenapa pilih yang haram? Wafat. Itu sesuatu yang terjadi, bukan hal yang mustahil. Ya, nyambung sih. Paham ya? Ya, sekarang kita turunkan. Apa amalannya? Satu. Ya, tadi dibacakan oleh salah satu dari jemaah kita, Masya Allah, semoga Allah berkahi dengan suaranya dan kebaikannya. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 5 tidak saya tuliskan tadi kan, yaitu orang-orang beriman, iman dulu kan? Ya, pada Allah yang tak pernah nampak di bumi, lalu dia beriman, dia buktikan imannya dengan kemudian beribadah kepada Allah. Apa amalan detailnya? Nah, cara cepatnya begini, cara cepatnya turunkan semua kalimat iman di dalam Al-Quran, setelahnya pasti rinciannya amal soleh. Pasti itu. Setelah kalimat iman, pasti soleh. Itu yang kita kumpulkan. Nah, kalimat iman pertama, Al-Baqarah, dari ayat 2 tadi sampai ayat 5. Di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat 3, setelah itu amal solehnya. Wa yuqimunas shalah. Salat. Salat, amal soleh. Mohon izin ya, sekali lagi mohon izin, saya tidak bermaksud mengajari, cuma hanya ingin mengulang apa yang guru-guru kami sampaikan. Di Al-Quran itu ada 3 kalimat sholat. Satu begini, sholat. Bentuknya singular, mufrad, singa, tunggal. Jadi kalau seperti ini, alif, lam, sod, lam, alif, ta, marbutah, itu tunggal bentuknya, satu sekali sholat saja. Oke? Kalau seperti ini, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuh. Jama', sholawat. Ini namanya jam'un mahdud. Jama' tapi terbatas. Gak boleh melebihi batasan, gak boleh kurang dari batasan. Kalau ada seperti ini, itu yang dimaksud sholat fardu 5 waktu. Contoh, Quran surah kedua, ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Jaga waktu-waktu sholat. Fardu maksudnya. Kalau fardu berapa? Berapa waktu? 5 kan? 5. Boleh lewat dari 5 tidak? Tidak. Boleh kurang? Tidak. 5 kan jama' kan? Jama' tapi dibatasi. Kurang dari 5, Anda keliru. Lebih dari 5, Anda terlampau soleh.
Ya. Baik. Kemudian ada yang ketiga, ini yang mau saya katakan. Tambah alif, lam, sod, lam, waw, ta marbutah. Gini. Sod. Alif, lam, sod, lam, waw, ta marbutah. Di atasnya ada alif tegak. Ini namanya jam'un ghairu mahdud. Bentuk jama' plural tapi tidak punya batas. Melebihi batasan yang fardu. Artinya tambah dengan sholat sunnah, tahajudkah, duhanya, syuruknya, sholat wudhunya, macam-macam, tambah semuanya. Nah, menariknya di Al-Baqarah ayat 3 itu tulisannya ini yang ketiga. Bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi yang ketiga ini. Coba kalau tak percaya dicek di Ustaz. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Tulisannya yang ini. Jadi orang yang imannya bagus itu. Atau kalau kita balik, orang yang pengen tenang, pengen tentram, pengen damai. Maka amalan pertamanya perbanyak salat. Jangan cukupkan yang fardu aja. Jangankan yang tenang, yang gelisah pun sholat juga 5 waktu. Jangankan yang 50 tahun, anak kecil 5 tahun, ya 5 waktu juga. Jangankan yang punya kebutuhan, yang nggak butuh pun 5 waktu juga. Jadi kalau Anda punya kebutuhan lebih daripada itu, maka tambah kuantitasnya. Bangun malam. Tumpahkan dalam tahajud. Minta, minimal ada ketenangan walaupun solusi belum datang. Quran surah ke-73 ayat ke-6. Inna nasya'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu sentuhan kejiwanya tuh kuat. Enak jiwa kita itu. Walaupun belum datang solusi, tapi kitanya tuh nyaman. Ya Allah, ya Allah, ingat suami, ingat istri, ingat suami, ingat anak-anak, ingat semua, ingat ibu, ayah. Tumpahkan aja di situ, minimal tenang. Ya Allah, kau tetapkan aku begini, kau berikan begini, ya Allah, berikan solusi, berikan kedamaian, berikan yang terbaik, berikan jalan. Minimal ada itu. Makanya ketika Anda sholat, kan disebut iman. Iman kan masih ingat dengan Allah kan tadi? Waktu di awal. Nah, amalan yang ingat dengan Allah disebut zikir namanya. Ya, setiap amalan ingat dengan Allah disebut apa namanya? Zikir. Jadi iman sama dengan zikir. Salat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, Quran surah Thaha surah 20 ayat 14. Di situ salat disebut zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Jadi, iman sama dengan zikir. Amalan iman, sholat. Sholat disebut zikir. Dan fungsi zikir yang paling utama menenteramkan pada jiwa. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatmainnul. Nah, karena itu kalau teman-teman sedang gelisah, ambil wudhu. Sholat. Berdoa di situ. Apa aja. Bahkan ada sesuatu yang mustahil, itu bisa dijawab dalam salat. Nanti saya berikan rahasia ya. Ini di antara kita saja. Jadi ada 4 posisi dalam Al-Quran. Ya, 4 posisi. Khusus dalam salat. Kalau dilakukan dengan benar, seketika doa dijawab. Seketika. Saat berdiri, 1. Yang kedua, saat ruku. Ketiga, saat sujud. Dan keempat, sesaat sebelum salam. Berdiri, ruku, sujud, sesaat sebelum salam. Itu dijawab jika benar salatnya. Bahkan yang mustahil. Contoh Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ada orang yang divonis tidak mungkin punya keturunan karena secara medis sulit. Ya, dia sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih, bahkan istrinya divonis monopus dan mandul. Gak mungkin kata klinis. Beliau sholat, minta kepada Allah, sholat di mihrab. Turun jawaban, kamu akan punya anak. Langsung namanya dari Allah. Andallah yubashirka bi Yahya. Anda akan punya anak, namanya dari Allah Yahya. Langsung, hidup artinya. Kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang menepus dan bandul bayi yang hidup. Kata Allah jadi dan hidup. Dan dia berdoa dalam sholatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil dapat solusi ini. Aku mustahil punya keturunan, saya minta padamu saja yang tidak punya batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti berbohong. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Masih berdiri. Dia turun jawaban. Karena itu, di hadis sahih, setiap kita berdiri dalam sholat, baca Al-Fatihah, itu Allah menunggu mau minta apa. Jadi ketika Anda masuk pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis qudsinya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi masal. Kalau hambaku benar sampai dengan bacaan ini, wa iyyaka nasta'in, aku tunggu mau minta apa sekarang, aku akan berikan. Ada satu kalimat
Ya, kalau Anda bacakan kalimat itu, maka semua yang kita butuhkan, kalau memang dibutuhkan, dikabulkan saat itu. Apa kalimatnya? Nanti dalam episode berikutnya nanti kita coba lihat. Kita cepat ya, karena waktu kita terbatas. Habis kita. Ya, sepakat ya. Kalau nanti ada apa-apa, sholat minimal tenteram hatinya. Kayak tadi gelisah, gitu kan? Ada pancaroba tadi nggak enak, gini, minta dalam sholat. Makanya kalimat sholat itu dibuka dengan kalimat minta tolong. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalat. Kalau punya masalah, persoalan, ayo. Terima lu dengan sabar, kata Allah. Jangan mengeluh. Jangan bikin status, dia menyelesaikan persoalan. Malah melebarkan persoalan jadi lebih luas. Kamu tidak seperti yang aku kira. Terus tunggu lagi pertanyaan dari orang. Tungguin komen. Kunaon ce. Nggak enak. Capek gitu. Udah bang, sholat minta. Minimal kalau belum datang solusi tenang. Enak gitu ya. Enak. Ya, saling menguatkan ya. Suami istri saling menguatin. Kan hidupnya nggak sendiri-sendiri. Jadi apa sih gitu ya? Kan berpartner dalam kehidupan. Sayangi pasangan itu amanah loh. Jangan kasar. Jangan kasar. Kalimat pertama ketika menikah ada Quran, jangan kasar ya. Suami-suami jangan kasar. Bahkan disebut kalau suami masih punya iman. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang suami-suami masih punya iman. Awas hati, la tanithun nisa'a karha. Kalau kamu punya perangai yang kurang bagus, jangan diwariskan pada istrimu setelah menikah. Kata Nabi, innahunna khuliqnahunna min dhal'in a'waj. Fa innahunna khuliqat min dhal'in a'waj. Mereka itu kalau salah, memang wajar salah. Tapi tetap dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya tulang rusuk itu ya memang halus. Kalaupun salah, nggak diluruskan tetap bengkok. Tapi kalau diluruskan hati-hati. Ada nanti tipsnya lama pelan. Itu untuk akhwat. Laki-laki juga begitu. Ibu hati-hati. Kata Nabi, kalau ada manusia di muka bumi yang dibolehkan untuk sujud sebagai penghormatan, maka saya perintahkan istri sujud pada suami. Karena bebannya berat. Mengambil tugas, 2 tugas dari orang tua terutama ayah. Jadi ada 3 tugas. 1 memberikan nafkah, kedua menyayangi merawat, ketiga memperhatikan. 2 tugas diambil alih. Nafkah dengan menyayangi merawat. Memperhatikan, orang tua mesti perhatikan. Makanya nggak mudah itu. Jadi berpartner lah di situ. Dan nggak ada yang sempurna cuma malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah 66 ayat ke-6. Kalau sempurna malaikat, suami Anda bukan malaikat, istri Anda bukan malaikat. Jadi kalau suami berbuat salah, juga jangan eksplorasi. Betulkan dengan baik, doakan. Kalau istri berbuat salah pun jangan dimarahi. Itu apa? Mama sih begini, mama kan bukan malaikat. Nah, papa juga bukan setan kan? Nah, misalnya. Oh, udahlah. Ya. Sudah. Malaikat dan setan disebutkan sama. Malaikat 88 kali, setan 88 kali. Malaikat ngejar ke takwa, setan ke nafsu. Dua-duanya sama. Takwa 115 kali, nafsu 115 kali. Sama persis. Ya. Dan waktu lah kita. Masih ada waktu? Oke. Oh ini cepat, betul. 9:26. Saya masih ada 5 menit. Itu diskusi dan 15 menit. Nah ini sholat amalan pertama ya. Sepakat ya. Bismillah. Makanya belajar yang baik ya. Bacaan-bacaannya, belajar bertahap. Jangan langsung harus disamakan. Saya harus seperti Ustadz. Tidak. Bismillah. Setelah bismillah al-fatihah. Apa yang kita sanggup pelan-pelan? Tanya lagi sama guru. Nanti akan dapat ketenangan. Yang mulia itu orang yang paling ikhlas. Ukurannya ikhlas. Bukan berapa kali banyak dia sholat. Ya. Oke, segi kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum infak. Infak itu memberikan kebahagiaan. Dengan benar. Kalau dilakukan dengan benar. Gak percaya silakan. Infak itu bahagia. Menenteramkan loh. Yang dikasih infak itu senang, yang ngasih juga bahagia. Kalau dilakukan dengan benar. Ya. Ingat, ada 2 jenis infak. Pertama, infak wajib. Fardu. Wajib ini dilakukan oleh suami kepada istri. Ya, contoh Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki itu dijadikan pemimpin bagi istrinya. Pengayom. Ingat, yang pemimpin siapa? Laki-laki. Wah, kencang sekali. Alhamdulillah. Baik. Apa ciri khas pemimpin? Oh, bagus. Kok gas nih? Bukan. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ya, dia tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Ya, makanya nanti cara masuknya berbeda. Cara masuknya lain. Jangan langsung berikan komando, nanti defense. Ya. Saya pulang 1 kali dakwah, ada suami istri malam, itu nggak tegur sapa semalaman. Cuma gara-gara sederhana. Masalah sholat, nggak tegur sapa. Suami pulang karena macet, nyampe rumah. Ini kisah nyata. Sholat tadi ya, sholat isya, kelihatan istrinya.
Ya, istri sudah sholat tentunya, begitu kemudian sujud, dari sujud, dia turun pakai lutut dulu. Dia begitu, sami Allah liman hamidah, dia turun lututnya dulu, baru telapak tangan. Kelihatan istri. Mungkin istri mengaji di tempat berbeda, diajarkan telapak tangan dulu. Itu begitu salam, tanpa mukaddimah, papa salah sholatnya. Wah, defense. Ya, maksudnya apa, mah? Ya, tadi harusnya bukan lutut dulu, telapak tangan dulu. Keluarlah kalimat, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Besoknya ketemu saya ceritakan, kenapa saya bilang sampai tegur sapa semalaman gara-gara persoalan itu. Besoknya bertemu, saya katakan, ibu ini bapak ini kenapa? Ibu tahu nggak, Pak? Dua-duanya di kitab yang sama. Yang pakai lutut, Abu Daud nomor hadis 838. Periwayatnya Wa'il bin Hujur. Sebelah kanan. Paling bawah di kitabnya. Yang pakai telapak tangan cuma beda 2 nomor, 840, 841. Paling kiri sebelah atas riwayat Abu Hurairah di kitab yang sama. Iya, Pak ya. Selesai. Terus kita terangin kenapa pakai lutut, kenapa pakai telapak tangan. Aspek berbeda lah. Tapi poinnya adalah Allah katakan perempuan itu kemudian berumah tangga, maka laki-laki pemimpinnya. Tapi ingat, bukan sekedar memimpin, ada tugas dan keindahan di situ. Di antara yang paling tugas utama adalah wabima anfaqu min amwalihim. Ketika laki-laki ditugaskan memberi nafkah. Nafkah itu kata infak. Nafkah itu singkatan dari infak. Infak disingkat nafkah. Nafkah. Seakarnya itu infak wajib. Wajib. Makanya setiap suami kalau masih punya kemudian kemampuan untuk beraktivitas segalanya, dia keluar. Nanti ada 8 jenis rizki untuk dicari. Ya, ada yang standar, keluar, bekerja, keluar, dapat, berikan infak, nafkah ke istri. Ada, itu di Quran surah 2 ayat 168. Ada yang di atas standar levelnya, jadi baru keluar, mudah nyarinya, nggak sulit. Itu di Quran surah kedua ayat 172. Ada lagi yang ketiga, belum keluar, rizkinya udah datang. Itu yang dahsyat. Quran surah ke-7 ayat 96. Ya, Imam Syafi'i pernah debat dengan Imam Malik masalah ini. Kata Imam Syafi'i, ya guru nggak bisa. Kalau orang mau rizki, itu harus nyari dulu. Ikhtiar baru dapat. Kata Imam Malik, ada juga yang Allah kasih, nggak usah ikhtiar capek-capek. Dapat, jalur cepat. Imam Syafi'i berpisah kemudian. Begitu pergi dari majlis Imam Malik, menemukan tukang anggur. Ya, lagi panen di kebunnya. Terus tertarik beliau, datang ke situ, mau bantu ya. Begitu bantu, selesai dikasih anggur. Wah, enak-enak. Si besar. Beliau senang. Senang itu bukan karena dapat anggur, karena merasa benar pendapat dari gurunya tadi. Pendapat beliau benar. Ya, mengalahkan gurunya. Jadi kalau saya pengen dapat anggur, ikutan dulu ke situ. Kalau saya cuma lewat, gak dapat anggur. Baliklah ke Imam Malik. Gembira luar biasa. Dengan sopan dan adabnya. Nah, ini dia. Adab itu penting terhadap guru. Kalau murid sudah tidak beradab, ya nggak dapat keberkahan. Datanglah ke Imam Malik mengatakan, guru, alhamdulillah, ini ada anggur enak, segar luar biasa di tengah terik matahari begini. Alhamdulillah, dikeraskan kalimat ini. Saya barusan bantu-bantu metik anggur, dikasih ini, dikeraskan kalimatnya. Untuk menunjukkan ikhtiar dulu, baru kan dapat. Saya metik anggur, dikasih ini. Imam Malik ketawa senyum. Masya Allah, alhamdulillah. Kamu tahu nggak? Saya waktu mau keluar dari di majlis, cuman terpikir aja, ya Allah, kalau di siang terik begini enak, kalau ada anggur, datang kamu ngasih. Ya. Jadi ada sesuatu yang indah itu. Nah, teman-teman, masalah nyari lain waktu lah ya. Saya mau fokuskan infak ini adalah bagian untuk melahirkan ketenangan. Bukankah ibu kalau dikasih nafkah enak kan? Tenang kan? Yang benar. Anda dihitung-hitung tanggal berapa, ini berapa, gitu kan? Anda juga kalau ngasih kan, kasihnya ikhlas kan enak, tenang. Dimakan lagi, dimasak lagi. Anda memberikan 1 juta, tapi istri harus menjadikan 1 juta cukup untuk sepekan. Bahkan sebulan. Ya, makanya didorong tuh oleh Quran, berikan. Ada, nanti lain waktu lah kita bahas ya, tapi Nabi indah hadis selesai. 1 dirham yang kau berikan untuk istrimu. Ya, karena Allah, billah. 1 dirham yang kau berikan. 1 dirham itu sekarang paling berapa rupiah? 1.000, 2.000 ya. 1 dirham yang kau berikan pada istrimu karena Allah, itu nilainya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Karena Allah. Wah, bagaimana suami yang ngasih nafkah lebih. Saya yakin yang ibu-ibu nyatet tuh, yang ke rumah kasihkan. Tapi, apakah setiap dikasihkan bisa tenang? Belum tentu. Ada rumusnya juga. Ada rumusnya. Ya. Nah, kalau mau daripada ini, tambahkan ke 5 golongan. Kedua, ayat ke-215 nih. Ada 5 golongan yang dahulukan untuk infak. Awas hati-hati teman-teman sekalian, ada yang infak jauh, infak dekat. Nah, yang jauh-jauh tuh misalnya kayak kita ke Palestina, kemana dan sebagainya, itu ada. Ada yang infak dekat. Ini pun juga mesti jadi perhatian, karena ini sumber ketenangan hidup kita juga.
Ini yang bertanya langsung Ibnu Abbas, bertanya pada Nabi, dijawab oleh Nabi. Itu anak kecil, usia 4-5 tahun, tanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya pengen infak, gimana caranya? Turunlah ayat. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu bagaimana cara berinfak. Qul ma anfaqtum min khair. Yang pertama kaidahnya katakan kalau mau infak, pertama mesti yang terbaik. Terbaik. Bahkan di sini di Quran surah kedua ayat 267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhi ila antum fi. Jangan sampai kata infak dari sesuatu yang kamu ngelihatnya aja nggak suka. Ya udah nggak enak nih makanan mah, kasih security depan. Anaknya nggak suka, masa kasih orang? Ya. Jadi kalau mau infak zakat mal, keluarkan yang bagus. Kalau mal silakan lah bebas ya, yang lain. Tapi kalau mal cari yang paling baik. Pakaian yang layak. Kalau dipakai tuh enak, dipandang nyaman, bukan cuma sekedar pakai gitu kan. Dan seterusnya. Nah, kepada siapa diberikan? Satu, ini nggak diduga nih. Lil walidain, pada orang tua. Ayah ibu. Orang tua. Allah saya katakan, gak ada paling indah. Kecuali saat kita memberi pada orang tua sesuatu yang mungkin juga dalam titik waktu diidam-idamkannya. Terbalas semua. Saya mau berhenti di sini. Saya mau berkisah sedikit. Saya punya ibu, Prof. Bang Din. Saya pikir luar biasa. Ibu saya berjuang dengan darah, keringat, air mata. Ayah saya pengajar di musola dekat rumah di kampung. Sekarang jadi masjid. Setiap beliau mengajar, saya kecil, saya diajar. Seperti inilah di waktu-waktu begini. Biasanya saya tertidur. Saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tertidur. Makanya, untuk selamanya. Setiap pulang, no, setiap pulang digendong, dijaga di jalan supaya nyampe rumah tuh tenang. Kadang saya pura-pura untuk saya tahu masih digendong nggak. Kadang tiba-tiba ke tengah jalan ketawa apa, tapi ya saya masih gendong sampai ke dalam rumah. Kadang aja bercanda. Saya masuk pesantren, Rut, Barkom, masuk baru sepekan 2 pekan saya dapat info saya harus pulang. Saya ke rumah sakit, saya lihat ayah saya. Kalimat dokter pertama, saya masih kecil. Kata dokter, ini paling sepekan 2 pekan lah secara medis. Saya nggak paham. Tapi ayah langsung memeluk saya, beliau menangis dan minta maaf. Maaf, ayah tidak bisa mengantar. Masih minta maaf, tidak bisa mengantar. Saya berangkat sampai di pondok, kurang lebih 2 pekan. Saya dipanggil subuh-subuh, kakak saya sudah tiba dan dikabari mesti pulang. Saya tanya kakak saya, gimana kondisi ayah? Nggak dijawab. Sampai di Bandung, saya bertemu paman, dikabari mungkin sudah nggak bisa lihat karena sudah selesai pemakaman. Dari Garut ke Bandung, saya nggak dapat info sama sekali. Di Bandung baru paman saya cerita. Ya, mungkin sahabatnya, Pak Adin juga, Pak Arafan ya, dia cerita dan saya nggak bisa lihat. Ya sudah, saya tidak menangis. Pulang sampai rumah, nyampe rumah ya sekitar jam 6:30 aja, ada maghrib. Sampai saya lihat ibu saya dan di ruang tengah. Beliau tidak menangis. Anda bayangkan, seorang ibu kehilangan suami, ada anaknya dari jauh dan masih bisa menahan air matanya. Dan saya berusaha untuk tidak menangis sedikit pun. Saya ingin bahagiakan ibu saya. Jangan sampai saya keluar. Saya datangi, saya peluk. Saya tempat. Saat tertidur saya mimpi melihat ayah saya. Mimpi hanya senyum saja. Pakai kemeja, sudah. Dan itu mimpi terakhir saya dengan ayah saya sampai saat ini. Dia udah pergi, sudah. Lalu saya coba berusaha maksimal masuk ke kamarnya besok paginya. Saya kemudian melihat apa yang beliau tinggalkan. Baju-bajunya dibagi semua ke sahabat-sahabatnya, semua kitab. Terus mushaf. Jadi untuk ayah ini, saya bawa mushaf itu, saya keluar. Saya mau katakan bagaimana kita berusaha menerapkan ini. Saya bayangkan semua kebaikannya, dan saya rasakan saya nggak bisa balas. Dia katakan kalimatnya masih kan sampai hari ini, mushafnya, mushaf Umar Bakri, warna biru. Saya duduk di ruang tengah, saya katakan, ya Allah, saya sudah nggak bisa membuat baik pada ayah saya, berinfak, memuliakannya. Saya hanya mohon ganti setiap huruf dalam Al-Quran yang akan saya hafalkan ini, berikan pahalanya untuk ayah saya dan ibu saya. Saya baca saat itu, dan Allah alam sampai hari ini setiap saya baca selalu masuk, dia nggak bisa keluar. Saya baca dengan terjemahannya, dengan nomornya dan segalanya.
Saya pergi ke pesantren, saya diminta bacakan 8 ayat, ada kewajiban, lisan saya nggak bisa berhenti. Sampai 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat. Saya diberhentikan oleh guru saya. Tapi saya mau bicara begini, ketika Anda memberikan sesuatu pada orang tua Anda, entah itu sifatnya materi atau hal yang terbaik, bukan sekedar ketenangan yang Allah berikan. Ada satu kemuliaan di masa depan yang belum tentu Anda bayangkan di masa kini. Saya berikan yang terbaik dari saya ibu saya. Saya pulang berlibur. Dari jauh saya tatap bahagia, senang ibu saya. Masih terbayang sedang jemur pakaian dari jauh. Tapi saya langsung bergetar saat itu begitu sampai rumah saya lihat kenapa pakaiannya jelek begini. Kalau mungkin lapel yang Anda gunakan sekarang dipakai. Saya nggak keluar air mata, saya marah, saya buka masuk pintu kamar, saya buka lemarinya, semua nggak ada pakaian bagusnya. Ibu saya pengajar kepala sekolah di SD. Saya wafat. Saya tanya kakak saya yang perempuan nomor 2, kemana pakaian mama? Mana perhiasannya? Kakak saya diam, lalu saya ingat kalimat ini. Semua telah mama jual supaya kita bisa merasakan kenyamanan dalam belajar. Saya nggak tahu bahwa selama ini saya dikirim uang, kirim apa yang sama dengan yang lain. Ternyata ibu saya itu udah tanya ke orang tua yang lain, berapa Anda kirimkan uang untuk anak Anda? Apa yang Anda berikan? Itu dipenuhi semua. Jadi kalau kawan saya pun yang paling kaya dapat sesuatu, saya dapat juga. Rupanya ibu saya jual baju. Dan mama tidak pernah makan nasi 3 kali dalam sehari. Cuma makan sekali, itu pun malam. Anda bayangkan 97, krisis ekonomi, krisis sudah ada. Ibu saya cuma berangkat makan pisang goreng dan minum kopi. Tahan makan sampai malam. Gajinya dipotong untuk biaya kita. Cuma 150.000 per bulan. Untuk biayain semua. Dia makan sendiri. Untuk listrik, untuk apa. Saya berjanji saat itu saya menangis. Ya Allah, saya akan ganti pakaian ibu saya sekarang dengan kain ihram. Saya akan gandeng tangannya Haji. Saya minta sama Allah saat itu. Saya berusaha. Saya niatkan belajar saya untuk berinfak pada ibu saya. Memberikan yang terbaik. Saya akan ganti, saya bilang. Singkatnya saya kelebihan. Saya belajar. Saya mengajar. Sampai puncaknya saat itu. Ada telepon. Ustaz bertugas insya Allah berhaji. Ustaz berangkat. Alhamdulillah saya bilang. Langsung telepon ibu saya. Ma, 2010. Februari saya telepon. Insya Allah tahun ini saya akan berhaji. Ibu saya gembira, Masya Allah, nah, Alhamdulillah gini. Tidak, mama ikut saya. Terdengar senyum ringan di ujung sana. Bisa, gimana gitu. Tenang aja, kapan mesti start? Dilihat, dicek, kayaknya nak Juni katanya kan. Berapa biayanya? Nomor posnya 25 juta beli presiden. Baik, insya Allah saya akan berusaha, kita berangkat sama-sama. Tutup telepon itu. Mulai sejak itu, saya keluarkan semua beasiswa yang saya dapatkan, saya masukin celengan. Masuk. Tujuannya untuk ibu saya. Saya masukin. Anda tahu, 7 hari sepekan sebelum batas waktu terakhir restoran itu ada, saya buka. Bahagianya saya luar biasa. Alhamdulillah, ya Allah, begitu dibuka. Butuh berapa tadi? 25 juta. Begitu dibuka, 1 juta. Masih kurang 24. Tapi saya yakin Allah pasti kasih. Orang maksiat dikasih, saya membahagiakan ibu nggak dikasih. Mustahil. 3 hari sebelum batas akhir, tiba-tiba datang ibu pengajian, yang saya pun nggak cerita dalam, enggak. Tiba-tiba datang, Ustaz mau haji ya? Ibunya berangkat juga kan? Udah, semua biayanya kami yang tanggung. 3 hari. Bisa telepon ibu saya. Ma, insya Allah berangkat. Sudah, ada nih, saya kumpulin. Kirim daftar. Cepat tuh. Dan nggak pernah ngasih ini, ngasih itu ke yang lain, tidak. Daftar, selesai, saya telepon lagi, mana mah? Alhamdulillah, sudah daftar. Kapan? 2013. Oh, saya kan 2010, sekarang berangkat. Nggak bisa, harus sama. Perhatikan kalimat ibu saya. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Kalau memang 2013, nggak apa-apa. Ikuti peraturan Allah. Saya bilang, Ma, kita nggak usah ngambil hak orang lain. Memohon kepada Allah, pemilik semua hak dalam kehidupan. Sudah, kita berangkat insya Allah. Balik, saya berdoa lagi. Minta ya Allah, ini ibu yang melahirkan saya. Ibu yang mengandung saya. Ibu yang menyusui saya. Ibu yang berjuang untuk saya sampai ada di sini. Dan Engkau Maha tahu dengan semua itu. Mohon ya Allah, muliakan ibu saya. Saya ingin menatapnya nanti di Ka'bah. Saya ingin ganti seperti saya pernah mohonkan kepadamu dulu. Itu apa yang terjadi? 27 Juni. Malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Kami ada acara. Di sini di Timur Tengah itu, malam 27 suka ada acara. Untuk Lailatul Qadar. Rektor kampusnya ada di situ. Rektor saat itu. Qadar Allah, itu ada pembahasan di OKI.
Jadi 1/1000, setiap 1000 itu kuotanya 1. Nah teman-teman, malam itu persis, biasanya saya nggak bawa handphone, nggak pernah saya bawa handphone ke acara, ini pun saya nggak pernah bawa. Itu saya bawa. Tiba-tiba setengah acara berbunyi, saya minta izin, Pak Rektor, ini ada telepon, agak aneh nomornya, saya mau izin angkat. Silakan, saya ke belakang, saya angkat. Begitu saya angkat, Anda tahu, di ujung sana ada suara tangisan yang tidak berhenti. Saya ibu saya. Oh, kenapa? Kenapa? Alhamdulillah, nah, Mama bisa berangkat, kita akan bertemu di Mekah. Kita akan bertemu. Oh gitu ya. Kenapa? Mama masuk kuota, nggak tahu, begitu saya cek ternyata saat itu ada penambahan sekitar 20.000 kuota. Ibu saya di situ. Daftar bulan Februari, masuk dapat Juni, hanya 6 bulan menunggu, kemudian dapat berangkat. Kisahnya bukan di situ. Kisahnya ketika beliau turun sampai di Mekah, saya duluan karena saya petugas haji. Saya lihat ibu saya. Saya pandangnya aja dari jauh. Nggak saya tegur, nggak saya sapa. Dan saya nggak terlihat. Sebuah bahagia luar biasa. Baju yang tadinya cuma kain kelihatan. Terus kita ingat masa lalu kita berdoa, hari ini nyata. Seperhatikan ibu saya senangnya, bahagianya. Begitu sudah turun, keluar dari lift, jalan menuju Ka'bah. Tiba-tiba saya gandeng tangan belakang. Nah, ayo kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai di sa'i, naik sofa, turun marwah. Saya membayangkan bagaimana seorang Sayyidah Hajar berbuat untuk anaknya. Hajar yang bolak-balik, Ismail yang dapat airnya, ibu saya yang keringat darah air mata berjuang. Saya mungkin yang bisa dapat sekarang, tapi kalau ibu saya nggak berjuang, saya nggak dapat. Dan saya bersyukur pada Allah, ya Allah, terima kasih kau kabulkan doa saya. Aku ganti pakaian ibuku dengan kain ihram saat ini. Tapi saat yang kanan menggandeng, yang kiri sudah tidak ada, karena saya tak mampu menggandeng ayah saya lagi sampai sekarang. Karena itu saya berwasiat kepada semuanya dan menyampaikan pesan yang kuat. Kalau masih ada orang tua, muliakan. Muliakan. Nah itulah yang paling indah dalam kehidupan. Setidaknya telepon mereka. Tanya kabarnya. Katakan kami menyayangimu. Katakan apa yang mama butuhkan, insya Allah. Apa, maunya apa. Walaupun mereka tidak berharap. Tapi itu akan memberikan kedamaian pada jiwa orang tua. Seketika itulah lisannya keluar. Doanya sampai ke arasy. Ya Allah, muliakan anakku, ringankan langkahnya, berkahi kehidupan rumah tangganya, dan berikan lebih baik dari apa yang pernah kau anugerahkan kepadaku. Maka berlakulah hadis riwayat Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad ketika mengatakan, mengutip sabda Nabi, ridallahi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtul walid. Ketika Allah ridha dengan ridhonya orang tua, maka semua apa yang Anda dambakan kehidupan di bumi akan menjadi kecil untuk Anda raih. Itulah kedamaian, ketenteraman, kenyamanan yang setidaknya bisa kita lakukan kalau Anda memang masih merasa punya iman. Bahagiakan orang tua Anda, kerabat Anda, tetangga Anda, anak yatim, dan orang yang kesulitan. Kalau Anda masih merasa punya iman, yang iman itu ingin Anda fungsikan, memberikan ketenangan kepada jiwa. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya Anda bisa gali lebih dalam dari apa yang telah saya tampilkan. Memang mungkin ada sesuatu yang benar, tapi saya yakin titipan Allah dan Rasulnya. Jika Anda memang yang keliru, saya yakin itu kesalahan saya. Cukup Anda tinggalkan, abaikan itu, cari ustadz yang lebih baik, sayangi guru-guru Anda, dan mudah-mudahan jalan itulah yang membuat kita lebih tenang dalam kehidupan.